Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dehya Fazal Kolbi dengan NIM 432251055 dari kelas HIP 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data kesehatan kerja PTX pada tahun 2018 dan 2019 yang ada dua variabel. Untuk variabel yang pertama, hubungan gangguan pernapasan dengan kebiasaan merokok tahun 2018 dan 2019. Untuk yang kedua adalah hubungan low back pain atau LBP dengan kebiasaan olahraga di tahun 2019. Baik, untuk yang pertama, untuk variabel dalam data tersebut ada banyak. Yang pertama usia, jenis kelamin, area kerja, kebisingan, kebiasaan merokok, vital sign, gula darah, kolesterol, asam urat, audiometri, ronsen dada, keluhan pernafasan, dan low back pain. Dari tahun 2018 dan 2019 ini totalnya ada 80 pekerja. Tujuannya adalah mengetahui gambaran kondisi kesehatan pekerja PTX dan mengidentifikasi masalah kesehatan pada PTX, lalu memberikan rekomendasi pengendalian berdasarkan hasil surveillance. Oke, kita masuk ke analisis yang pertama, yaitu hubungan gangguan pernafasan dengan kebiasaan merokok tahun 2018-2019. Pada tahun 2018, dari 62 pekerja yang merokok, terdapat 6 orang pekerja yang mengalami gangguan keluhan pernafasan. Sedangkan pada pekerja yang tidak merokok terdapat 18 orang, dan satu orang tersebut dari 18 pekerja tersebut mengalami gangguan pernafasan. Kemudian di tahun 2019, keluhan pernafasan pada pekerja yang merokok meningkat menjadi 10 orang dari 62 pekerja tadi. Sementara itu pada pekerja yang tidak merokok meningkat juga menjadi 4 orang dari 18 pekerja yang tidak merokok. Jadi, berdasarkan data kesehatan pekerja PTX, jumlah pekerja yang mengalami keluhan pernafasan mengalami peningkatan dari 6 orang di tahun 2018 menjadi 10 orang di tahun 2019. Jika dilihat dari total pekerja sebanyak 80 orang, maka persentase keluhan pernafasan meningkat dari 8,75% pada tahun 2018 menjadi 17,5% pada tahun 2019. Selanjutnya adalah upaya pengendalian. Untuk pengendalian yang pertama adalah eliminasi, ini tidak dapat dilakukan. Untuk yang kedua adalah substitusi, sama, juga tidak dapat dilakukan. Yang ketiga adalah rekayasa teknik, dapat dilakukan menyediakan smoking area khusus yang terpisah dari area kerja, serta memiliki ventilasi yang baik dan aliran udara yang tidak menuju atau menyebar ke area kerja. Yang keempat, administrasi kontrol, membuat aturan atau SOP tegas larangan merokok di area kerja, adanya pemeriksaan kesehatan berkala, serta membuat aturan merokok di area khusus. Konseling ini dapat dilakukan tetapi sepertinya kurang efektif karena seseorang perokok itu sepertinya sulit untuk dibilang ataupun disosialisasi berhenti merokok. Yang kelima adalah APD, masker sesuai risiko paparan debu atau asap. Ini karena gangguan pernafasan dengan merokok, karena berarti asap di area kerja standar, untuk mengurangi beban paparan pada pernafasan atau paru-paru kita. Bukan untuk pengendalian utama juga masker ini. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi. Yang pertama adalah menerapkan kawasan tanpa rokok atau KTR di area kerja utama, area produksi, ruang kerja, ruang istirahat, dan area umum. Harus bebas dari asap rokok agar tidak mengganggu kesehatan pernafasan pekerja lain. Yang kedua adalah menyediakan smoking area khusus. Yang smoking area harus dibuat terpisah dari area kerja utama, serta memiliki ventilasi yang baik dan aliran udaranya tidak mengarah ke ruang kerja. Yang selanjutnya adalah membuat SOP atau larangan merokok
larangan merokok. Perusahaan perlu membuat aturan tertulis mengenai lokasi yang dilarang untuk merokok, serta membuat jam merokok serta sanksi bagi pekerja yang melanggar aturan tersebut. Untuk yang analisis yang kedua adalah hubungan low back pain dengan kebiasaan olahraga tahun 2019. Berdasarkan data kesehatan kerja PTX tahun 2019, keluhan LBP ditemukan pada pekerja dengan kebiasaan olahraga yang berbeda-beda. Pada kelompok pekerja yang sedang olahraga terdapat 15 orang dengan keluhan LBP dan 1 orang dengan keluhan nyeri punggung. Kelompok ini juga memiliki jumlah pekerja tanpa keluhan paling banyak, yaitu 35 orang. Pada kelompok pekerja yang rutin olahraga, terdapat 6 orang yang mengalami LBP atau low back pain, sedangkan 16 orang lainnya tidak mengalami keluhan. Sementara itu, pada kelompok yang tidak pernah olahraga, terdapat 4 orang dengan keluhan LBP atau low back pain dan 3 orang tidak mengalami keluhan. Untuk grafik atau tabelnya seperti ini. Yang jarang olahraga dari 15 orang terkena LBP. Untuk yang rutin olahraga ada 6 orang yang terkena LBP. Untuk yang tidak pernah olahraga ada 4 orang yang terkena LBP. Keluhan LBP paling banyak ditemukan pada pekerja yang jarang olahraga, yaitu 15 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan olahraga perlu diperhatikan dalam surveillance kesehatan kerja karena dapat berkaitan dengan keluhan nyeri punggung bawah pada pekerja atau low back pain. Selanjutnya adalah upaya pengendalian dari low back pain ini. Untuk yang pertama adalah eliminasi tidak dapat dilakukan, kedua substitusi juga tidak dapat dilakukan, yang ketiga adalah rekayasa teknik yaitu menyediakan fasilitas kerja ergonomis seperti kursi kerja yang sesuai, meja dengan tinggi yang tepat, alat bantu angkat-angkut, serta pengaturan layout kerja agar tidak terlalu sering membungkuk, mengangkat beban secara berlebihan. Selanjutnya adalah administrasi kontrol. Untuk yang pertama adalah menerapkan aturan jeda istirahat aktif. Misalnya wajib melakukan peregangan seringan selama 5-10 menit setiap 2 jam duduk kerja secara terus menerus. Yang kedua adalah edukasi ergonomi kerja, pengaturan waktu istirahat serta pemantauan keluhan LBP secara berkala. Yang terakhir adalah APD, yaitu menggunakan alat bantu seperti back support atau sabuk penyangga punggung pada pekerjaan tertentu. Namun hanya ini sebagai pelengkap untuk pada pekerjaan tertentu tersebut. Lanjut, rekomendasi. Yang pertama adalah program stretching 5-10 menit sebelum bekerja. Ini paling sesuai atau bisa paling realistis karena tidak membutuhkan biaya besar, mudah diterapkan dan langsung berkaitan dengan otot atau punggung sekitar punggung bawah. Yang kedua adalah jeda istirahat aktif setiap 2-3 jam kerja. Pekerja diarahkan untuk berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan agar tidak berada dalam posisi statis terlalu lama. Yang ketiga adalah edukasi ergonomi kerja. Perusahaan memberikan penyuluhan singkat tentang cara berduduk, cara berdiri, membungkuk, dan mengangkat beban yang benar. Yang keempat adalah perbaikan sederhana pada fasilitas kerja, misalnya menyesuaikan tinggi meja atau kursi, menyediakan alat bantu angkat-angkut, mengatur posisi kerja agar tidak terlalu sering membungkuk. Sekian presentasi tentang analisis pada data PTX 2018 dan 2019 oleh saya Dehya Fazal Kolbi. Berterima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.